Oke bro, selamat datang kembali di channel Kas Invest. Ya, saya mau ngumumin road to 15 subscriber giveaway buat kalian satu buah handphone Oppo A12, lumayan buat trading ya. Bagi kamu yang nggak cuan di kripto, ya nanti aku kasih satu buah handphone buat kalian. Oppo A12 lumayan buat trading. Caranya subscribe dan komen sukses Kelas Invest di link video di deskripsi ya. Oke, selamat menikmati. Oke bro, sekarang ya berita yang menurut saya sentimen Bitcoin itu masih ada bullishnya itu MicroStrategy yang kalian tahu itu membeli 1914 Bitcoin ya, dan total dia itu 6 miliar dolar itu sudah dibeli teman-teman. Ini gila ya. Bayangin ya, orang ini, perusahaan ini ya, pada khususnya itu duitnya nggak habis-habis, tapi duitnya itu dikonversi ke Bitcoin. Jadi dia memiliki aset dan dia terus memiliki Bitcoin pada saat kesempatan harga itu di bawah. Jadi anggap aja ini adalah salah satu whales yang memang terkenal, bukan unknown whales teman-teman. Jadi si MicroStrategy ini juga salah satu whales ya, tapi whales yang terkenal ya, whales yang menampakkan diri. Jadi saya berpendapat bahwa Bitcoin ini masih terus naik teman-teman ya, karena memang dia membeli. Nggak mungkin dong kalau harga turun tapi dia beli. Kalau dia berprediksi, wah harga turun tapi dia terus membeli, itu nggak mungkin. Jadi nalarnya, logikanya, simpelnya itu gitu aja bro. Jadi hari ini kita nggak membahas tentang teknikal yang mendalam ya, tapi saya mencoba bermain logika saja di whales yang terkenal ini teman-teman. Berita selanjutnya adalah Sandbox ya. Ini buat kalian yang punya Sandbox ya, ini salah satu fundamental. Jadi si Sandbox ini, si pemilik Sandbox ini akan mengembangkan game barunya teman-teman ya. Jadi memang Decentraland, Axie Infinity dan lain-lainnya sudah mengembangkan game Metaverse ya. Itu dari lebih awal daripada Sandbox teman-teman. Namun Sandbox ini memang sekarang menjual lahan, tapi nggak sekedar menjual lahan seperti Decentraland ya. Mereka membuat sebuah taman bermain virtual di mana mereka dapat menjual dan beli teman-teman ya. Di sini kalian bisa dapat jual beli lahan, bisa melakukan aktivitas dan bisa menghasilkan uang di game ini teman-teman. Kita lihat sekilas di sini. Dan ini masih tahap uji coba teman-teman ya. Ini seperti game Lego lah teman-teman ya, tapi versi digital, dan kalian bisa beli, jual lahan, kalian bisa melakukan aktivitas pembelian shopping center, menghasilkan uang ya. Jadi ini adalah salah satu konsep game yang akan booming ya mulai tahun 2022 ini teman-teman. Dan setiap plot tanah yang diwakili NFT itu akan bertindak sebagai akta kepemilikan teman-teman. Jadi ketika kalian punya tanah NFT di Sandbox di game itu, kalian mempunyai standar kepemilikan atau sertifikat kepemilikan ya teman-teman ya. Ini akan membuat harganya semakin naik teman-teman, dan menurut saya crypto metaverse ini masih awal teman-teman. Dan satu lagi, kenapa metaverse akan semakin booming ya, di tahun baru kemarin ya teman-teman ya, malam perayaan tahun baru di New York itu ada salah satu real estate ya, pemilik real estate Gemstone ya, pemilik One Times Square. Mereka merayakan tahun baru di konsep metaverse ya, di One Times Square virtual ya. Ini mereka mempunyai 170 bidang properti di Decentraland ya, si orang ini, dan mereka membuat sebuah perayaan virtual teman-teman dengan membuat sebuah kota virtual yaitu One Times Square ya. Perayaan ini dijuluki sebagai Metaverse 2022 teman-teman, yang akan meliputi galeri seni non-digital token, lounge VIP ya di Metaverse, dan pertunjukan musik dengan konsep virtual teman-teman. Ini adalah salah satu tonggak awal bahwa orang akan berbondong-bondong ya teman-teman untuk membeli, mempunyai, dan akan melaksanakan konsep metaverse ini di dunia nyata teman-teman. Oke ya, sekarang kita langsung aja menganalisa beberapa koin favorit kalian. Check it out. Oke teman-teman, saya nyoba analisa tentang BTC USD ya, ini buat kalian bro. Tapi kalau saya lihat secara daily, memang dia sudah turun di bawah MA200. MA200 itu yang warna ini ya, Tosca, dan MA20 ada yang warna merah. Jadi candle ini posisinya sudah di bawah kedua MA ini ya, dan ini adalah kecenderungan memang koreksi dalam ya, seperti yang terjadi di area sini ya. Ini pada bulan Oktober September 2021 ya, dimana mereka terkena tekanan jual yang tinggi teman-teman ya, karena turun dari September hingga akhir September ya, sama. Dan kita memang harus, memang menurut saya support yang kuat adalah 45.000 ini teman-teman.
seenggaknya dia tidak boleh nembus di 45.000, karena memang kalau misalnya dia nembus ke 45.000, kemungkinan dia akan ke next supportnya di 40 ribuan teman-teman, dan itu mungkin butuh tekanan beli yang tinggi untuk bisa mendongkrak harganya BTC teman-teman. Jadi menurut saya selama masa sideways ini beberapa hari mendatang, jadi Bitcoin masih mengumpulkan para pembeli atau whales untuk membeli Bitcoin di area harga ini teman-teman, termasuk MicroStrategy tadi teman-teman. Jadi rentang harga untuk Bitcoin ya itu tentang 45.000, itu seenggaknya harus ke 51.000 ya. Seenggaknya harus ke 51.000 sampai 52.000. Setelah itu kalau dia bisa naik terus ya, itu kemungkinan mereka akan rally kembali ya. Kebalikannya kalau memang dia menembus area support yang saya sebutkan tadi, mereka harus turun ke 40.000. Jadi kita wait and see. Namun ada positifnya. Kenapa? RSI-nya kalau kita garis trendline supportnya itu cenderung ke atas ya, divergennya, dan ini menarik sekali. Semoga price action-nya akan naik seperti ini teman-teman. Kita wait and see aja teman-teman. Oke, kedua untuk Binance USD ya, bagi kalian yang banyak terkena FOMO Binance USD, karena memang di sini ada sebuah double top ya teman-teman ya. Ini yang mengakibatkan harga itu turun kemarin ya. Dan gimana, apakah mereka akan turun terus ya? Seenggaknya enggak, karena memang penurunan pasti akan terjadi jenuh jual dan akan mengakibatkan reversal teman-teman ya. Dan sekarang meskipun dia sudah di bawah MA50 yang artinya itu sudah koreksi dalam, itu kemungkinan dia seenggaknya masih terjaga di area support ini teman-teman ya. Karena ini ada swing low dan ini ada swing high teman-teman. Dan menurut saya ketika dia bisa menembus MA50 ini ya di sekitaran 570-an, itu bisa rally ke 658 hingga 700. Jadi masih ada kesempatan ya, karena memang RSI-nya juga cenderung untuk naik kembali ke area overbook di sini ya teman-teman. Kalau kita tarik sebuah support panjang sebenarnya juga sama ya teman-teman, itu pergerakannya masih ada sentimen positif untuk BNB ya, karena trendline supportnya cenderung naik ke atas teman-teman. Oke, itu untuk BNB. Bisa kalian watchlist teman-teman, gimana apakah kalian bisa jual atau tetap hold teman-teman. Berikutnya adalah Solana. Gimana perkembangan tentang Solana ini ya? Kalian bisa lihat ini ada bearish divergence ya. Ya, ini juga membentuk sebuah divergence di RSI-nya dan itu mengakibatkan penurunan ya. Karena memang dia nggak berhasil untuk membuat sebuah high baru untuk menyempurnakan channel uptrend-nya teman-teman. Jadi gini bro, untuk Solana ini kita lihat itu juga masih sideways ya. Dia sekarang berusaha untuk kembali lagi untuk melewati MA20-nya ya, dimana MA20 adalah kabar merah yang itu indikasi untuk kenaikan lagi, dan dia masih berusaha dengan RSI yang masih di sekitar 45 skornya ini teman-teman. Dan support, menurut saya support terpenting adalah di 140. Ketika mereka nggak mampu untuk melewati atau cross di MA20-nya, kemungkinan dia akan hit lagi di 148 dolar teman-teman ya, di sini. Jadi sementara target Solana adalah harus menuju di 200 dolar lagi untuk bisa naik kembali ya, untuk membentuk sebuah higher high baru untuk menyempurnakan channel uptrend-nya ya. Tapi secara jangka panjang kalau kita memakai MA200, sebenarnya dia sekarang masih channel uptrend ya, secara jangka panjang ya, secara bulanan ya. Tapi kalau secara daily memang dia masih berusaha untuk menembus MA20 seperti di sini ya. Ya, kasusnya mirip-mirip karena memang sekarang di bawah dia harus menembus di atas dan mereka berhasil naik lagi. Jadi kasusnya mirip-mirip nih. Dia harus menembus di MA200. Dia harus menembus di 200 dolar teman-teman untuk Solana. Jadi buat kalian yang punya Solana bisa jadi watchlist teman-teman. Atau kalian yang mau mencoba membeli Solana bisa membeli di area sini untuk take profit di area sini dan lakukan cut loss di 159 dolar teman-teman. Oke, sekarang kita ke ADA atau Cardano ya. Ini adalah token primadona buat semua kaum Cardano holder. Kenapa bro? Karena mereka kemarin kena FOMO di September akibat launching Alonso, dan kemarin terkena buy rumor sell on news. Semua pesta pora untuk menjual Cardano ketika sudah hit
di sekitar 3 dolar, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa naik lagi? Sebenarnya bisa, tapi kalau saya lihat mereka sudah menciptakan channel downtrend. Karena kenapa? Di sini ada higher low, di sini ada lower low, ya di sini higher low, di sini ada lower low. Tinggal dia bisa nggak breakout di 1,8 dolar, teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau dia hit di 1,8 dolar yang merupakan resisten, dia bisa naik lagi ke 2 dolar ya. Ini harus di break karena memang kalau dia break di trendline ini ya, trendline, karena kalau dia break di resisten trendline ini berarti dia sudah cenderung uptrend lagi, terlebih dia sudah melintasi MA 200. Karena ini sudah di bawah MA 200 ya, kecenderungan untuk bearish tekanan jual masih ada karena hype-nya Cardano sepertinya dalam jangka pendek sudah nggak ada, udah hilang ya teman-teman ya. Tapi jangka panjang hype Cardano proyeknya saya kira masih sangat bagus teman-teman ya. Jadi outlook-nya untuk Cardano kita lihat ya, semoga bisa dia hit di 1,8 untuk bisa mencoba membuat high baru teman-teman, mencoba membuat channel uptrend baru. Kalau enggak dia turun ke 1,18 bisa turun ke 0,8 US dollar teman-teman. Jadi itu tenang aja buat kalian yang punya fundamental, pastikan kalian pegangan kuat kepada token-token yang fundamental ini teman-teman. Oke teman-teman, thank you.